Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Melanjutkan pembahasan bagian ke-14 di dalam kitab ini, Al-Afwu 'anil Nas, keutamaan memaafkan manusia. Kita sampai pada penjelasan yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal-hal yang bisa membantu kita untuk bersabar atau untuk memaafkan orang lain. Berkata al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qad dzakara rahimahullah, dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan umuran adidatan, beberapa perkara tu'inul abda 'alal afwi was-safhi, yang bisa menolong seorang hamba untuk memaafkan dan berlapang dada. Yahsunu bil muslimi an yata'ammalaha, yang sangat baik bagi seorang muslim untuk mencermatinya. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam kitab ini dan juga di dalam risalah beliau yang berjudul Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalq. Maka yang pertama di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan, an yatafakkara al-'abdu fi husni thawab. Hendaknya seorang hamba memikirkan balasan terbaik. Ya. Jadi balasan terbaik. Alladzi wa'adahu Allahu liman 'afa wa safaha. Bagi orang atau bagi orang yang Allah janjikan kepadanya, ya, pahala terbaik yang Allah janjikan kepada orang yang memaafkan dan berlapang dada. Wa kadzamal ghaidha, dan yang menahan amarahnya. Faqad taqaddama dzikru ayatin fi dzalik, dan telah berlalu penyebutan ayat-ayat terkait dengan hal tersebut. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan beberapa ayat yang menunjukkan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan, bagi orang yang bersabar. Taib. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, lihat betapa besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Kalau kita lihat pahalanya, maka ini akan memotivasi kita untuk bersabar dan memaafkan kesalahan orang. Sanian, yang kedua, an ya'lama annahu idza 'afa wa ahsana. Hendaknya seseorang mengetahui bahwa tatkala ia memaafkan dan berbuat baik, awrasahu dzalik min salamatil qalbi li ikhwanihi, maka ini mewariskan kepada dirinya selamatnya hati terhadap saudara-saudaranya.
Jadi ini yang kedua, di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan, yaitu memaafkan bisa menjadikan hati kita selamat, hati kita bersih. Wa naqaihi minal ghisyi wal ghil, menjadikan hati itu bersih dari al-ghish, yaitu kecurangan, wal ghil, kedengkian, wa talabil intiqam, ingin untuk menuntut balas, wa iradati syarr, ingin untuk berbuat buruk. Ya. Jadi dengan memaafkan, hati kita akan bersih dari ini semua. Hati kita akan bersih dari berbagai macam kedengkian, hasad, dendam, menginginkan keburukan pada saudaranya. Dan sebaliknya, wa hasala lahu min alawatil afwi, dan justru yang didapatkan adalah manisnya memaafkan. Min halawatil afwi ma tazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan, yang akan semakin bertambah kelezatannya dan manfaatnya, baik segera maupun yang akan datang. Alal manfaatil hasilati lahu bil intiqami, dibandingkan dengan manfaat yang didapat dari apa? Balas dendam. Adha'afan mudha'afatan, maka nikmatnya memaafkan itu berlipat-lipat. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bisa kita simpulkan, yang kedua di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan orang, yaitu ini bisa menjadikan hati kita bersih. Hati kita bersih. Karena apa? Karena yang namanya memaafkan, betul-betul memaafkan, maka dia sudah tidak memikirkan masa lalu. Dia sudah tidak memikirkan orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Sekali lagi dengan catatan, betul-betul memaafkan, bukan hanya memaafkan di lisan tapi hati dendam. Bukan itu. Tapi betul-betul memaafkan, betul-betul tidak ada perasaan dendam, betul-betul melupakan orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Maka ini bisa menjadikan hati jernih, bisa menjadikan kita move on, tidak memikirkan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dan ini berbeda kalau kita masih dendam, kalau kita masih menyimpan amarah. Maka selama dendam ini belum terbayarkan, hati kita akan senantiasa kotor. Hati kita akan senantiasa menginginkan keburukan pada saudara kita. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dendam kita terbalaskan. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita memaafkan, ini akan membuat masa lalu yang kelam itu sudah terlupakan. Sama sekali tidak ada di benak kita. Yang ada hanya masa depan, hanya kebaikan yang akan kita dapatkan dibandingkan dengan memikirkan masa lalu. Jadi poin yang kedua yang bisa membantu kita untuk memaafkan adalah kejernihan hati yang akan kita dapat dengan memaafkan. Kemudian berikutnya yang ketiga, an ya'lama annahu man taqama ahadun qattu li nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan yajiduhu fi nafsihi. Hendaknya orang itu menyadari bahwa tidaklah seseorang yang membalas dendam, membela dirinya, melainkan itu mewariskan kehinaan baginya. Ini yang ketiga. Ya, menyadari bahwa menuntut balas itu bisa menyebabkan kehinaan. Itu kesimpulannya. Balas dendam, tidak memaafkan, itu bisa mewariskan kehinaan. Yajiduhu fi nafsihi, yang ia dapati di dalam jiwanya. Fa idza afa,
maka tatkala ia memaafkan, a'azzahullahu taala, Allah akan muliakan dirinya. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang memaafkan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin memaafkan semakin dimuliakan. Ya, semakin bertambah sifat memaafnya, semakin bertambah pula kemuliaan dari Allah yang ia dapatkan. Maka kebalikannya bisa kita pahami, semakin dendam semakin hina. Semakin bertambah dendamnya, semakin bertambah kehinaannya. Ini hadis Nabi SAW. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Jadi semakin memaafkan semakin mulia. Maka kebalikannya, semakin dendam semakin hina, semakin mendapat kehinaan. Maka ini yang ketiga, yang bisa membantu kita untuk memaafkan adalah kemuliaan. Jadi kalau kita yaitu dendam, maka ini akan mewariskan kehinaan. Kemudian berikutnya yang keempat, an yudzakkira nafsahu, hendaknya ia mengingatkan dirinya, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ini yang keempat, yang bisa membantu kita untuk memaafkan. Hendaknya kita tahu balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Bagaimana penjelasannya? Wa annahu nafsahu, dia mengetahui bahwa dirinya itu adalah zalimun muznibun. Zalim, kita ini zalim, kita ini berdosa. Wa anna man afa 'anin nas afallahu anhu, maka siapa yang memaafkan orang lain, Allah akan maafkan dirinya. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu, siapa yang mengampuni kesalahan orang, maka Allah akan ampuni kesalahannya. Ya. Jadi balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Maksudnya, kalau kita memaafkan orang, maka Allah akan memaafkan kita. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan setiap kita pasti merasa bahwa kita ini penuh dengan dosa. Bagaimana agar dosa kita diampuni oleh Allah? Maka kita maafkan kesalahan orang. Faida syahida, maka ketika orang menyaksikan anna afwahu minhum wa safhahu wa ihsanahu, bahwa tatkala ia memaafkan, berlapang dada, berbuat baik, ma'isaatihim ilaih, padahal orang lain berbuat buruk kepadanya, kana sababan la an yajziyahu Allahu kadzalik min jinsi amalih, maka itu akan menjadi sebab Allah akan membalasnya sesuai dengan jenis amalannya. Faya'fu anhu wa yasfaha, maka Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya. Wa yusina ilaihi ala dzunubi, Allah akan berbuat baik kepadanya dengan mengampuni dosa-dosanya. Wa yashula alaihi afuhu wa sabruhu, maka ini akan memudahkan seseorang untuk memaafkan dan bersabar. Wa takfil aqila hadhil faidatu, dan faedah semacam ini cukup bagi orang yang berakal. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi poin utamanya yang keempat yang bisa membantu kita untuk bersabar adalah kita mengetahui bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apa yang kita amalkan,
itulah balasan yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, kita ini banyak dosa. Kita ingin agar Allah mengampuni dosa kita. Kita ingin agar Allah memaafkan kesalahan kita. Bagaimana caranya? Maafkan kesalahan orang. Berlapang dada atas kesalahan orang. Bersabar atas gangguan orang. Maka yang akan kita dapatkan, Allah akan memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, orang yang berakal akan melihat ini adalah cara bagaimana agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, an ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam. Hendaknya ia mengetahui bahwa apabila jiwanya sibuk dengan dendam, wa talabil muqabalah, menuntut balas, dha'a alaihi zamanuhu, maka akan hilang waktunya yang berharga. Jadi kesimpulannya, balas dendam, menuntut balas, ini akan menyia-nyiakan waktu, akan menghilangkan waktu kita yang berharga. Wa tafarraqu alaihi qalbu, dan membuat hati itu terpecah belah. Wa fatahu min masalihihi, dan dia akan kehilangan hal-hal yang maslahat, ma la yumkinu istidrakuhu, yang tidak mungkin untuk diraih kembali. Wa ala alla hadza a'zam alaihi, dan bisa jadi ini lebih besar baginya minal musibati allati nalathu min jihatihim, dibandingkan dengan musibah yang ia dapatkan dari orang lain. Fa idza afa wa safah, tapi kalau dia memaafkan, berlapang dada, faragha qalbuhu wa jismuhu, maka hatinya akan kosong, jasadnya akan kosong. Maksudnya apa? Tidak disibukkan dengan pikiran untuk membalas dendam. Ya. Jadi jasadnya akan lebih fokus untuk berbuat sesuatu yang lebih manfaat. Ya, lima salihihi, untuk kebaikan-kebaikannya, allati hiya ahammu indahu minal intiqam, yang itu lebih berharga, lebih penting daripada menuntut balas. Baik. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal kelima yang bisa membantu kita untuk memaafkan adalah berharganya waktu kita. Kalau sampai kita manfaatkan untuk balas dendam, maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Ya. Dan ini mirip dengan apa? Mirip dengan sebelum-sebelumnya. Selama dendam ini belum terbalaskan, maka banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan orang lain. Bagaimana caranya, bagaimana rencananya, kira-kira kapan kita bisa balas dendam, kira-kira kapan kita bisa yaitu melakukan perhitungan, ya. Jadi waktu kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang harusnya kalau kita memaafkan, kita akan bisa lebih fokus di dalam meraih hal-hal yang bermanfaat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh gambaran yang mudah, contoh gambaran yang sederhana, yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Cuaca hujan seperti ini, seringkali terjadi hal-hal sepele yang tidak mengenakan. Contoh mudah, kita jalan, lalu ada orang ngebut di sebelah kita, maka percikan dari air hujan yang mengenang itu akan mengenai pakaian kita. Secara refleks kita marah, ya, manusiawi. Tapi setelah kita marah, apa yang kita lakukan? Kita menuntut balas,
Kita mengejar atau kita maafkan? Nah, di sini mari kita berpikir. Kalau seandainya kita menuntut balas, maka yang terjadi akan ada kejar-kejaran, akan ada keributan, akan ada waktu kita yang tersita. Bayangkan, kalau seandainya kita saat itu sedang menuju ke kantor, yang kita dituntut untuk on time, kita dituntut untuk tepat waktu, atau ada masalah penting yang harus kita dahulukan, lalu gara-gara masalah sepele, paling banter apa sih? Harga diri. Kita merasa terhina karena baju kita kotor, karena kita kena cipratan air. Kan itu saja yang jadi masalah. Kita merasa direndahkan. Maka kalau seandainya kita kejar, menghabiskan waktu dan lain sebagainya, ada keributan, ada ini dan ada itu, maka akan hilang waktu kita yang lebih berharga. Ditambah lagi mungkin saat itu ada waktu yang betul-betul harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Entah itu ujian, ya, atau deadline kerjaan yang harus tuntas. Bayangkan, kalau kita turuti emosi kita untuk membalas dendam, maka panjang ceritanya. Waktu kita akan terlewatkan dan kita akan kehilangan hal yang lebih berharga daripada itu. Akhirnya nggak bisa ikut ujian. Akhirnya kerjaan, ya, terbengkalai. Nah, disinilah perlunya kita berpikir betapa berharganya waktu kita kalau hanya digunakan untuk menuntut balas. Ya, sekali lagi, memang tidak enak rasanya kalau kita diperlakukan semacam itu. Tapi kita lihat dampaknya, pasti panjang, ya, pasti lama. Belum lagi kalau sampai terjadi pertengkaran. Belum lagi nanti kalau urusannya dengan aparat keamanan. Nah, ini panjang urusannya. Nah, bayangkan betapa banyak waktu yang terbuang gara-gara kita emosi, gara-gara kita menuntut balas. Sebaliknya, kalau kita maafkan, selesaikan urusan itu, tinggal kita bersihkan pakaian kita semampu kita, ya. Kalau bisa ganti pakaian dulu, atau kita membersihkan yang lainnya. Setelah itu bismillah, jalani kehidupan kita, aktivitas kita dengan normal. Ini diantara contoh sederhana, dan bisa kita contohkan hal-hal yang lainnya. Itu yang kelima. Yang keenam, di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan orang, an yatadzakkara, hendaknya ia berpikir, mengingat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuntut balas terhadap dirinya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntahaka hurmatullah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut balas terhadap dirinya. Maksudnya, kalau diri beliau yang diganggu, yang disakiti, maka beliau tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah menuntut balas, kecuali apabila kehormatan Allah yang diganggu, kecuali ada perbuatan dosa yang dilakukan, maka Rasulullah SAW orang yang paling marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, selama hak-hak beliau pribadi yang dilanggar, beliau tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah emosi. Nah, perhatikan, Nabi SAW tidak pernah balas dendam, tidak pernah menuntut balas. Fa idza kana hadza khairu khalqillah, kalau seperti ini kondisi makhluk Allah yang terbaik, wa akramuhum inda 'alallahi lam yantaqim li nafsi, dan makhluk Allah yang paling mulia yang tidak pernah membalas dirinya, membalas dendam untuk dirinya, ma'anna adzahu adzallah,
Padahal menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan menyakiti Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi di antara kandungan hadis qudsi ini, siapa yang menyakiti Rasul, karena Rasul termasuk di antara wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan wali yang tertinggi, maka Allah akan memeranginya. Jadi siapa yang memusuhi Rasul, dia akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi disakiti tidak pernah balas dendam. Padahal menyakiti Nabi sama dengan memusuhi Allah. Wa yata'allaqu bihi huququddin. Dan ini berkaitan dengan hak-hak masalah agama. Wa nafsuhu asyraful anfusi wa azkaha wa abarruha. Jiwa Nabi, jiwa yang paling mulia, yang paling suci, yang paling baik. Wa ab'aduha min kulli khuluqin mazmum. Jiwa Nabi, jiwa yang paling jauh dari setiap akhlak yang tercela. Wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil. Jiwa Nabi, jiwa yang paling berhak untuk diperlakukan dengan akhlak mulia. Ya, wa ma'a hadza, meskipun demikian, falam yakun yantaqimu laha. Beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya. Nah, sekarang mari kita berpikir, fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsihi? Lalu bagaimana mungkin kita balas dendam untuk diri kita? Allati huwa a'lamu biha wa bima fiha minasyururi wal uyub. Yang kita ketahui sendiri bahwa di dalam diri kita banyak sekali keburukan, banyak sekali aib-aib. Balir rajulul arifu la tusawi nafsahu indah an yantaqima alaha. Bahkan orang yang mengetahui dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dirinya tidak sebanding dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas dia untuk balas dendam. Wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisarahu laha. Dan juga apa? Jiwa kita itu tidak lebih berharga yang mengharuskan untuk dibela. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yang keenam, di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan orang, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlakukan dengan tidak baik, tidak hanya sekali, berkali-kali, tapi sedikit pun beliau tidak pernah membalas dendam. Padahal menyakiti Nabi sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau balas dendam, beliau orang yang lebih berhak untuk balas dendam. Beliau orang yang lebih berhak untuk kita muliakan dengan menuntut balas kepada siapapun yang menyakiti beliau. Sedangkan kita banyak dosa, banyak aib. Kok kita mau balas dendam? Apakah jiwa kita lebih berharga dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Apakah kita lebih pantas untuk dibela dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Kalau kita lihat semacam ini, malu kita. Malu kita membela diri kita. Malu kita itu merasa bahwa kita memiliki harga diri. Ya, seakan-akan harga diri kita itu lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW. Jauh. Harga diri Nabi lebih mulia, lebih tinggi, lebih bernilai. Tapi beliau tidak balas dendam. Beliau tidak emosi. Beliau memaafkan. Ya, apakah sebanding harga diri kita dibandingkan dengan harga diri Nabi SAW? Apakah lebih mulia di jiwa kita dibandingkan jiwa Nabi SAW? Nah, ini yang menjadikan pikiran kita. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Kalau sampai kita emosi, sampai kita menuntut balas, harusnya kita malu. Kenapa? Orang yang lebih mulia daripada kita tidak balas dendam, tidak emosi,
justru memaafkan dan memaafkan. Makanya sangat pantas beliau menjadi orang yang paling mulia dengan sifat pemaaf beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketujuh, di antara hal yang bisa membantu kita untuk memaafkan orang, an yata'ammala fil amri alladhi udhiya li ajlih. Hendaknya ia mencermati perkara yang dia mendapatkan gangguan dengannya. Maksudnya, karena apa sih kita ini mendapatkan gangguan? Ya, dalam hal apa sih kita ini dizolimi? Hendaknya kita melihat perkara apa yang menjadikan kita ini diganggu dan dizolimi. Perhatikan, fa in kana udhiya ala ma fa'alahu lillah. Kalau dia mendapatkan gangguan, kezaliman atas perbuatannya yang dilakukan lillah karena Allah, au ala ma amara bihi min ta'ati, atau karena Allah yang memerintahkan kita untuk mentaatinya, wa naha anhu min maksiati, dan Allah yang melarang kita untuk bermaksiat, wajib alaihi sabru, maka wajib bagi kita untuk bersabar, tidak bisa ditawar. Walam yakun lahul intiqam, sama sekali tidak boleh membalas. Fa innahu qad uziya fillahi, karena dia diuji di jalan Allah. Fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau orang itu mendapatkan gangguan di jalan Allah, maka dia wajib bersabar. Maka dia wajib bersabar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sedang menguji kita seberapa kuat iman kita. Allah sedang ingin menguji kita sejauh mana kita bisa mempertahankan agama kita. Ya. Maka orang-orang yang diuji di jalan Allah wajib bersabar, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, kemudian yang kedua, wa in kana qad uziya ala hadzin dunyawiyyin. Tapi kalau dia diuji, diganggu, dizalimi dalam urusan duniawi, dalam perkara duniawi, falyuwattin nafsahu ala sabri, maka persiapkanlah diri kita untuk bersabar. Latih diri kita untuk bersabar. Fa inna nailal huzuzil lati hiya dunahu amrun amarru minas sabri. Karena meraih bagian dunia yang itu berada di bawahnya adalah perkara yang lebih pahit daripada bersabar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dengan hadis yang lain bisa kita sedikit memahami perkara ini. Apa itu? Pernah dengar dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing? Pernah dengar hadisnya? Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Bangkai kambing yang ya pokoknya cacat atau kurus atau kecil, pokoknya bangkai kambing sudah bangkai jelek lagi, kualitasnya buruk lagi. Maka para sahabat mengatakan, jangankan beli ya Rasulullah, dikasih aja nggak ada yang mau. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing di sisi kalian. Dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing di sisi kalian. Nah, perhatikan, urusan dunia yang kita lewatkan
yang atau urusan dunia yang hilang dari kita gara-gara kezaliman orang, gara-gara gangguan orang, harta kita diambil, misalkan, lalu diri kita disakiti, ya, atau kehormatan kita diinjak-injak, kita diolok-olok, kita dicaci maki. Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Maka kehilangan harga diri, yang itu adalah urusan dunia, ini lebih ringan dibandingkan dengan pahala yang akan kita dapatkan dengan bersabar. Ya. Jadi lebih pahit kalau sampai kita kehilangan pahala dari bersabar dan memaafkan dibandingkan dengan apa? Kita memperjuangkan dunia yang hilang dari kita. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan menguatkan poin yang pertama. Lihat pahala yang kita dapatkan dengan bersabar. Sebanding enggak pahala tanpa batas jika ditukar dengan bangkai kambing yang hina? Artinya apa? Kalau kita menuntut balas dalam urusan dunia, ya, mungkin kita akan mendapatkan kembalinya harga diri kita, kembalinya harta kita, kembalinya hal-hal yang kita perjuangkan, dan itu dunia, dan itu lebih hina daripada bangkai kambing. Maka hal yang lebih besar daripada dunia justru akan hilang. Pahala tanpa batas akan lenyap. Yang didapatkan apa? Ya tadi, hanya urusan dunia yang tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Nah, kemudian beliau menyampaikan, "Faman lam yasbir ala harril hawajir." Siapa yang tidak bisa bersabar atas panasnya terik siang hari, wal amtar, tidak bisa bersabar dengan hujan, wathuluj, dengan salju, wa masyaqqatil asfar, beratnya perjalanan jauh, walususit tariq, demikian pula dengan ancaman para perampok yang ada di jalanan, wa illa fala hajata lahu fil mutajarah. Jika tidak bisa bersabar dengan hal-hal seperti itu, maka tidak perlu dia melakukan perniagaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, wa hada amrun ma'lum. Ini hal yang diketahui indan nas, bagi manusia. Anna man sadaqa fi talabi syai'in, siapa yang jujur di dalam mengejar sesuatu, siapa yang jujur untuk mengejar mimpinya, minal asya, dengan berbagai perkara, badala minas sabri, maka dia akan mencurahkan kesabarannya fi tafsilihi, untuk meraih mimpinya, biqadri sidqihi fi talabi, sesuai dengan kadar kesungguhan dan kejujurannya untuk meraih hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita sering mendengarkan ungkapan man jadda wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Ada lagi ungkapan yang mungkin diperdebatkan, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, ini diperdebatkan. Tapi kita tahu maknanya. Orang yang bersungguh-sungguh dia akan meraih mimpinya, meskipun harus berdarah-darah, meskipun harus kehilangan waktu, meskipun dia harus rela bangun pagi, meskipun dia harus rela diinjak-injak, tapi dia ingin mencapai suatu mimpi. Dia bangun usaha dari nol. Dia rela kehilangan waktunya untuk bersenang-senang. Bahkan dia rela berpisah dengan anak istrinya. Dia rela berdarah-darah, berkeringat, kepanasan, kehujanan, demi apa? Meraih suatu mimpi kesuksesan. Maka kalau kita ingin meraih kesuksesan akhirat, ada harga yang harus dibayar. Sabar.
Maafkan orang lain. Sebagaimana kita rela sementara waktu kita dihina, diinjak-injak, seakan-akan kita ini remeh di hadapan manusia. Demi apa? Demi meraih mimpi kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan gitu. Susah dulu, baru sukses. Nah, sekarang orang yang menginginkan kemuliaan dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, lalu dia tidak siap untuk diuji, ya, maka sebagaimana orang mau sukses tapi nggak mau susah, ya jangan mimpi untuk sukses. Ya, orang yang sedang membangun usaha tapi tidak mau bersusah payah, ya nggak usah buka usaha, tidur aja. Ngapain susah-susah? Ngapain repot-repot cari perkara? Ya. Saya di sini mengatakan siapa yang tidak kuat kepanasan, kehujanan, kedinginan, beratnya safar, ya, ancaman perampok, maka jangan dagang. Sebagaimana orang-orang Quraisy dahulu melakukan perjalanan jauh untuk apa? Berdagang. Dari Mekah ke negeri Syam, dari Mekah ke negeri Yaman, ya. Kalau mereka tidak apa namanya berharap kesuksesan dalam perdagangan, mereka nggak akan mungkin ya mau capek-capek apa? Safar. Tapi mereka tahu kesuksesan, ya, hasil harus didapatkan dengan bersusah payah terlebih dahulu. Maka demikian pula bagi seorang muslim. Ya, kalau nggak mau pahala yang melimpah, kalau tidak siap dengan janji Allah SWT, ya, tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita bersabar. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, ya harus siap untuk bersabar, untuk memaafkan orang-orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini 7 poin sementara yang mungkin bisa kita sampaikan, yang disarikan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk memaafkan orang dan bersabar. Ya, ada 7 hal. Mungkin sedikit kita ulang. Yang pertama, lihat pahalanya, pahala yang baik yang Allah siapkan bagi yang bersabar. Yang kedua, kejernihan hati. Siapa yang bersabar dan memaafkan orang, dia akan mendapatkan hati yang jernih. Yang ketiga, dendam bisa menjadikan hina, bisa menyebabkan kehinaan. Ya, yang ketiga. Yang keempat, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Kalau kita bersabar, maka Allah akan membalas kita dengan pahala. Yang kelima, waktu yang terbuang karena dendam. Hargai, sayangi waktu kita. Harusnya kita bisa lebih produktif, harusnya kita bisa lebih baik, tapi gara-gara emosi dan dendam kita akan kehilangan waktu. Yang keenam, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia paling mulia, yang paling berharga, ya, diri beliau yang paling berharga, tapi beliau tidak dendam. Apakah kita lebih mulia dibandingkan Rasulullah? Dan yang ketujuh, yang terakhir, lihat dari sisi apa kita dizalimi. Kalau dari sisi agama, maka kita wajib bersabar. Tidak boleh kita marah, tidak boleh kita emosi. Karena apa? Allah yang memerintahkan kita, Allah yang mewajibkan kita untuk taat. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka meraih dunia yang ingin kita perjuangkan, ini sama dengan kita lebih memilih apa? Bangkai kambing daripada pahala yang melimpah. Ya. Nah, jadi ini 7 poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya beberapa poin yang tersisa. Ya,
Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.